Hajimimashite, watashi no onamae wa Wakinadi desu. Watashi wa Chimahi Daiichi Senmon Koku no 13 年生です. Nah, di sini aku bakal ngejelasin beberapa materi dalam bahasa Jepang, yaitu materi dalam penggunaan pola kalimat. Nah, di sini ada 2 materi yang bakal aku jelasin. Yang pertama ada materi Kokode Shashin o Toranai de Kudasai. Kemudian selanjutnya ada Buromosan ni Nobota Kotoga Arimasuka. Dua materi tersebut akan menjelaskan tentang penggunaan pola kalimat. Nah, selain 2 materi tersebut, aku juga bakal ngejelasin bagaimana sih budaya di Jepang, salah satunya yang bakal kita bahas nanti. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Tetap stay tune-nya di video ini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang bab 47, yang dimana materi ini berjudul Kokode Shashin o Toranai de Kudasai. Nah, di sini ada penggunaan pola kalimat dan ada beberapa contoh kata kerjanya. Penasaran gak sih apa sih tujuan dari pembelajaran materi ini? Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu menyatakan larangan agar dapat menginformasikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Contoh kata kerjanya ini ada membuang sampah. Membuang sampah itu kan yaitu gomi o sutemasu. Kemudian ada memberi makan anjing, esa o yarimasu. Terus ada merokok yaitu tabako o sumimasu. Memancing itu suri o shimasu. Kemudian ini ada gambar memfoto yaitu atau memotret yaitu shashin o torimasu. Terus ada tempat, di sini ada gambar 24 yaitu umi yaitu laut dan kawa yaitu sungai. Umi itu laut, kawa itu sungai. Nah, untuk pola kalimatnya sendiri di sini ada yang namanya bentuk nai. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk memohon lawan bicara untuk tidak melakukan suatu tindakan atau menyatakan larangan. Nah, contohnya untuk perubahan bentuk nainya, di sini kan ada yang golongan 1 yaitu kata-kata yang berakhiran. Jadi ada untuk golongan 1 yaitu kata-kata yang berakhiran bentuk masu. Nah, bentuk masunya ini kita ubah menjadi bentuk nai. Misal contoh di sini ada iimasu. Kita ubah perubahannya menjadi bentuk nai, jadi i tambah wa plus nai, jadi iwanai. Nah, soalnya ada kikimas, kita ubah menjadi kikanai. Terus ada oyogimas, kita ubah menjadi giganai, dan seterusnya. Selanjutnya untuk golongan 2 kan ada juga tuh kata-kata dalam bahasa Jepang yang golongan 2, golongan 3. Nah, contohnya untuk golongan 2 sini ada mimas, kita ubah menjadi masu. Nah, tabemas kita ubah menjadi tabenai. Nah, untuk golongan 3 untuk contoh-contohnya ada kimas, kita berubah menjadi kinai. Kemudian ada shimas menjadi shinai. Nah, seperti itu untuk contoh kalimat pola seperti itu untuk pola kalimat bab 47 ini, yaitu yang menyatakan larangan agar dapat menginformasikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, untuk bab selanjutnya ini ada di bab 48 yaitu Buromosan ni Nobota Kotoga Arimasuka. Nah, tujuan untuk di bab ini untuk apa sih sebenarnya? Tujuan pembelajaran di bab ini yaitu untuk mengungkapkan
pengalaman suatu kegiatan. Jadi kita kayak menceritakan pengalaman kita setelah melakukan suatu hal yang berkesan lah bagi kita. Di sini untuk katanya ada Yamani, Noborimasu, Noboru, Gaikoku, dan Sakura. Nah, untuk pola kalimatnya di sini adalah pola kalimat bentuk ta, yaitu pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan pengalaman atau perbuatan yang pernah dilakukan di masa lampau. Jadi pola kalimat ini ditambahkan pada kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di masa lampau atau yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian pola kalimat ini tidak digunakan untuk menyatakan sudah melakukan suatu hal. Kemudian kata kerjanya harus diubah ke bentuk ta. Aturan perubahan sama dengan bentuk te. Contohnya di sini ada kata aimas. Pola perubahannya yaitu i diubah menjadi ta, menjadi atta. Kemudian tachimas, c-nya diubah menjadi ta, yaitu menjadi tata. Kemudian ada asobimas, b-nya diubah menjadi da, yaitu menjadi asonda. Kemudian untuk golongan duanya, contohnya damimisa, masunya kita ubah menjadi ta, menjadi akhirnya menjadi mita. Kemudian tabemas, masunya kita ubah menjadi ta, yaitu menjadi tabeta. Kemudian ada golongan 3 yaitu kimas, langsung berubah menjadi kita, dan shimas menjadi shita. Begitu. Nah, itu dia guys penyampaian 2 materi penggunaan pola kalimat. Yang pertama ada penggunaan pola kalimat larangan, yaitu pola kalimatnya diubah menjadi nai yang bertujuan untuk menyatakan larangan agar dapat menginformasikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ada yang kedua tadi adalah penggunaan pola kalimat ta. Nah, penggunaan pola kalimat ta ini bertujuan untuk mengungkapkan pengalaman sesuatu kegiatan. Jadi seperti menyatakan suatu pengalaman gitu. Nah, itu saja untuk pembahasan materi tentang pola kalimat. Selanjutnya kita akan membahas tentang suatu budaya di Jepang, yaitu sebuah artikel. Langsung saja kita ke artikel. Nah, kali ini aku akan membahas tentang sebuah artikel di budaya Jepang itu sendiri. Nah, tadi setelah materi yang telah kita bahas, saatnya kita membahas sebuah artikel, yaitu di sini adalah les di luar sekolah. Di sini ada gambar seorang siswa SMA yang sedang les piano. Dengan cara mendatangi guru les piano, dia akan dipandu langsung oleh seorang guru piano sehingga akan cepat menguasainya. Di hadapan guru, siswa bisa praktek memainkan piano sesuai teks musik yang dipelajarinya. Si siswa atau siswi ini yang les piano ini kan jadi langsung dipantau oleh gurunya langsung gitu. Jadi apabila ada kesalahan, si guru ini langsung mengkoreksi si not atau ketukan piano dari siswa atau siswi yang belajar tersebut. Piano adalah salah satu pelajaran luar sekolah yang lumayan populer lah di Jepang. Ada yang belajar dari kecil, lebih dari 10 tahun, sehingga begitu mereka dewasa, mereka sudah mahir lah. Terus selanjutnya di sini ada gambar perlengkapan. Di sini ada gambar perlengkapan olahraga kendo, yaitu sini ada pelindung perut, ada pelindung alat kelamin, ada pelindung kepala, ada sarung tangan dan pedangnya. Kendo sendiri adalah seni anggar Jepang yang lahir sejak abad 12. Kata kendo sendiri
arti dari kata ken yaitu pedang dan do itu jalan. Jadi kendo adalah suatu proses secara disiplin untuk membentuk suatu pribadi yang pemberani. Terus bagaimana cara memulainya? Pertama-tama siswa memakai baju kendo lalu memberikan salam hormat kepada pelatih pada saat sebelum dan sesudah olahraga ini. Para siswa berlatih berhadapan satu sama lain dengan memegang pedang dari bambu. Dengan menggunakan teknik kendo, mereka saling berlatih seperti berada di medan perang. Kendo sendiri bertujuan untuk membangun karakter yang kuat, disiplin diri, dan rasa saling menghormati. Inilah alasan kenapa kendo tetap dipelajari oleh anak-anak Jepang meski harus dipelajari di luar jam sekolah. Terus selanjutnya ini ada Nihon Buyo. Tarian ini, Nihon Buyo itu adalah sebuah tarian ya. Jadi tarian ini khas dengan baju tarinya sejenis kimono dan sensu, jadi kayak tarian tapi kayak pakai kipas gitu, terus pakai kimono gitu. Dengan cara sedikit berputar sambil mengibaskan sensu ke kanan dan ke kiri, jadi sensu itu kipasnya itu, para penari akan terlihat anggun sambil diiringi musik klasik khas Jepang. Mereka menyesuaikan dengan gerakannya sehingga terjadi perpaduan yang serasi. Tarian ini bertujuan untuk membentuk diri dengan tata cara kesopanan. Tarian Nihon Buyo ini dapat dinikmati oleh orang dari segala usia. Dan tarian ini dapat dipelajari tidak hanya tariannya, tetapi juga budaya, filsafat, dan ilmu budi pekerti yang terdapat di dalamnya. Mengambil les setelah pulang sekolah atau pada hari libur adalah hal yang biasa di Jepang. Umumnya bukan berupa mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, namun berupa keterampilan khusus seperti les musik, kaligrafi bahasa Jepang, yang dikenal dengan kata shodo, sempoa, tari tradisional, olahraga, bela diri, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumber informasi bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi. Sayonara. Kitab suci, keras hati, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati, hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. It's in the house.